Jadi setelah kita melalui beberapa tahapan pembuatan tablet, mulai dari preformulasi hingga kita evaluasi granul, maka granul tersebut akan dikempal menjadi sebuah tablet. Nah, produk atau tablet yang sudah jadi sebelum dipasarkan maka harus dilakukan evaluasi dahulu. Nah, ini bertujuan untuk menjamin kualitas dari produk atau tablet tersebut. Evaluasi tablet dilakukan secara kuantitatif, misalkan secara kimia, fisika, maupun bioavailabilitasnya. Parameternya adalah tampilan secara umum, misalkan pada tablet yang secara umum kita lihat bentuknya adalah bulat pipih, kemudian ukuran dan bentuknya, kemudian identification marking. Jadi di sini setiap industri pasti memiliki pengenalan pada produknya. Jadi di dalam produk itu pasti ada logo, atau biasa kita lihat di tablet, di setiap permukaan tablet itu udah dicetak suatu logo. Kemudian yang secara umum itu secara organoleptis, termasuk rupa, bau, rasa, kemudian warna, dan lain-lain. Kemudian ada kekerasan dan kerapuhan, dan ada keseragaman kandungan, keseragaman bobot, kemudian waktu hancur dan disolusi. Kemudian parameternya ada secara mekanik, kemudian ketepatan dosis, dan pharmaceutical bioavailabilitasnya. Kalau secara mekanik, parameternya adalah crushing strength, maksudnya adalah kekerasannya, kemudian ada kerapuhan, dan untuk ketepatan dosis, parameternya adalah keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Untuk pharmaceutical availabilitas, nah ini maksudnya adalah kemampuan obat tersebut mampu masuk ke pembuluh darah dari saluran pencernaan. Nah, ini parameternya adalah waktu disintegrasi, kemudian kecepatan disolusi, dan stabilitasnya. Kemudian secara umum, parameter-parameter yang memenuhi persyaratan kualitas tablet yang baik adalah seperti kekerasannya lebih dari 60 Newton, kemudian kerapuhannya tidak lebih dari 1%, kemudian untuk bobotnya tidak lebih dari penyimpangan 5% untuk masing-masing bobot, atau rata-ratanya tidak lebih dari penyimpangan 2%. Maksudnya adalah jika setiap bobot dari tablet misalkan adalah 650 mg, maka yang memenuhi persyaratan adalah 650 mg plus minus 5%-nya. Jadi misalkan 5%-nya dari 650 adalah 32,5 mg, maka tinggal dibuat range-nya antara 650 mg dikurangi 32,5 mg dan 650 ditambah 32,5 mg. Nah, itu maksud dari plus minus di sini. Kemudian untuk keseragaman kandungan, jadi beda ya antara bobot dengan kandungan. Jadi kalau bobot adalah keseluruhan dari komponen pada tablet, kalau keseragaman kandungan berarti ini lebih difokuskan pada zat aktifnya. Nah, untuk keseragaman kandungan lebih disarankan pada 85-115%. Nah, kalau dengan dosis yang lebih kecil, misalkan pada dosis 2 mg dalam 100 mg tablet, maka kita gunakan yang 95-105%. Tentunya ini tergantung pada nilai dari SD atau RSD. Jadi ini adalah parameter standar error jika kita melakukan suatu replikasi. Kemudian secara umum untuk disintegrasi waktunya kurang dari 15 menit. Nah, ini berbeda kalau bentuk tablet adalah yang coating. Nah, ini beda lagi, bisa lebih dari 15 menit. Tapi kalau secara konvensional, tablet konvensional, maka persyaratannya harus kurang dari 15 menit. Kemudian untuk
waktu pelepasannya atau disolusinya. Nah, ini kalau untuk disolusi beda-beda. Jadi, misalkan zat A atau zat B itu bisa dilihat dari monografi standar yang kita gunakan. Jadi standarnya bisa kita pakai farmakope atau USP. Kemudian ada waktu kadaluarsa. Jadi waktu kadaluarsanya secara umum setidaknya bisa melebihi waktu lebih dari 2 tahun. Nah, mengingat sediaan ini adalah bentuknya padat atau tidak mengandung air, jadi diharapkan waktu kadaluarsanya bisa dipertahankan lebih panjang. Tampilan secara umum dari tablet adalah harus berbentuk elegan. Nah, ini terkait dari keterimaan dari konsumen atau pasien. Jadi dari bentuk itu harus meyakinkan. Jadi dari bentuk, kemudian ukuran, kemudian warna, bau, rasa, dan bentuk tampilan secara luarnya itu harus meyakinkan bahwa tablet itu mampu menyembuhkan pasien atau konsumen. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk. Secara ukuran, jangan sampai tablet tersebut terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kalau terlalu besar, nanti akan susah untuk ditelan. Kalau terlalu kecil, akan susah untuk diatur dosisnya. Kemudian kalau dari segi bentuk, biasanya bentuk tablet adalah bulat. Nah, ada juga yang bentuknya kaplet. Jadi kaplet itu adalah gabungan antara bentuk kapsul dan tablet. Nah, untuk bentuk kita pertimbangkan adalah bagaimana bentuk dari produk tersebut agar dapat ditelan. Jadi tergantung dari tujuan dari tablet itu. Kalau tablet itu memang digunakan dengan cara diminum atau ditelan, maka kita harus membuat bentuknya itu yang mudah untuk ditelan. Nah, kalau di standar ada yang dimaksud dengan keseragaman ukuran. Jadi keseragaman ukuran itu berarti perbandingan antara diameter dan tebal tablet. Nah, ini biasanya diacu pada farmakope ketiga. Jadi di farmakope ketiga menjelaskan bahwa cara pengujian keseragaman ukuran itu dilakukan dengan cara diambil secara acak 20 tablet, kemudian diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Nah, untuk persyaratannya, menurut Farmakope Indonesia yang ketiga, berarti diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 atau 4/3 dari tebal tablet. Jadi untuk menghitungnya, dari 2 tablet tersebut masing-masing kita ukur diameternya, kemudian tebalnya, dan dihitung tebalnya 3 kali. Jadi tinggal dikalikan 3, kemudian tebal dikali 4/3, dan dibandingkan dengan diameternya. Jadi 3 kali dari tebal harus lebih besar dari nilai diameternya. Dan 4/3 kali tebal dari tablet kurang dari nilai diameternya. Nah, hal ini untuk mengidealkan bentuk dari tablet. Jadi jangan sampai tablet tersebut terlalu tebal atau diameternya terlalu kecil. Jadi tidak ideal. Jadi ini disesuaikan dengan tenggorokan atau dari mulut populasi Asia pada umumnya. Jadi kalau populasinya Asia ataupun populasi dari Eropa atau Amerika, nah itu berbeda ukurannya. Jadi itu disesuaikan dengan tujuan populasinya ke mana. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi marking. Jadi kalau kita perhatikan setiap tablet yang telah dipasarkan itu pasti ada kodenya atau logonya. Jadi penandaan ini hanya dilakukan oleh industri yang membuat, kemudian kodenya itu kode yang dimaksud oleh industri tersebut. Jadi hal ini untuk menandakan bahwa produk tersebut secara spesifik
menunjuk suatu produk. Jadi satu industri pasti kan memiliki produk tablet yang tidak satu banyaknya. Jadi ada banyak. Nah, ini untuk memudahkan industri tersebut mengidentifikasi. Misalkan nanti ada kesalahan saat sudah dipasarkan, nanti bisa dilaporkan. Berarti itu yang mana? Tablet yang mana? Nah, dilihat dari kodenya. Jadi maksud dari kode ini tergantung dari industrinya. Nah, untuk orang di luar industri, ini juga bisa mengidentifikasi maksud dari masing-masing kode ini. Jadi bisa kita lihat dari web di drugs.com. Ini kalau suatu saat nanti misalkan ada suatu tablet yang sudah terlepas dari kemasannya dan kita perlu mengidentifikasi ini tablet apa, isinya apa. Nah, bisa dilihat dari kodenya. Kodenya di tablet atau tablet tersebut. Nah, kita bisa buka dari drugs.com. Nah, di situ nanti tinggal kita isi kodenya kemudian di enter. Kemudian secara organoleptis. Nah, jadi masing-masing dari zat aktif itu memiliki rasa, bau, kemudian bentuk yang berbeda-beda. Jadi punya karakteristik yang khusus yang menandakan bahwa zat itu adalah zat A, zat itu adalah zat B. Contohnya adalah pada aspirin. Jadi aspirin ini memiliki bau yang khusus. Nah, ada juga amoksisilin. Nah, jadi amoksisilin ini memiliki bau yang agak keras. Jadi bisa kita bandingkan baunya amoksisilin dengan bau obat pada umumnya. Kemudian dari warnanya. Jadi dari warna pun kita bisa identifikasi bukan hanya pada zat aktifnya saja, tetapi pada sediaannya. Jadi pada tablet tersebut kita bisa melihat dari kandungannya itu bisa memberikan warna yang khusus pada tablet. Yang selanjutnya adalah kekerasan dan kerapuhan. Jadi kedua parameter ini memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Maksudnya adalah kalau kekerasannya tinggi, maka kerapuhannya rendah. Jadi kekerasan dan kerapuhan ini untuk mengukur ketahanan dari tablet. Jadi tablet itu pasti mendapatkan suatu tekanan secara fisik. Jadi mulai tablet dikempa, kemudian tablet tersebut dikemas, kemudian didistribusikan hingga ke tangan konsumen atau tangan pasien. Nah, tablet itu harus dalam keadaan utuh. Jadi dari mulai dikempa hingga sampai ke tangan pasien atau tangan konsumen itu harus dalam keadaan utuh. Untuk kekerasan tablet, kita gunakan alat yang namanya hardness tester. Jadi untuk mengukurnya, kita ambil secara acak 20 tablet, kemudian kita ukur kekerasannya masing-masing dengan alat ini. Untuk satuannya bisa kilogram saja, atau bisa kilogram per sentimeter kuadrat, atau bisa newton. Jadi tergantung dari alatnya. Jadi di alatnya sudah ada satuan dari kekerasannya. Jadi prinsipnya adalah tablet itu diberikan suatu beban yang sampai bisa merusak tablet. Nah, jadi kalau bebannya terlalu tinggi atau terlalu besar, maka dianggap tablet tersebut kekerasannya tinggi. Nah, untuk persyaratannya ini secara umum untuk tablet yang besar adalah 7-10 kg per cm kuadrat. Kalau untuk tablet yang kecil itu adalah 4 kg per cm kuadrat. Tetapi untuk kekerasannya ini tergantung dari standar yang kita gunakan. Jadi kalau dilihat dari Farmakope Indonesia maupun SP, sebenarnya untuk standar kekerasan itu tidak ada. Jadi yang memberikan standar untuk kekerasan itu adalah industrinya sendiri. Jadi tergantung industrinya standarnya apa. Tapi tetap didasarkan pada ketahanan dari tablet itu. Jadi maksudnya selama perjalanan tablet itu dibuat, kekerasannya harus memenuhi, jangan sampai tablet itu tidak utuh sampai ke tangan konsumen. Tetapi jangan juga terlalu keras. Kalau terlalu keras,
nanti takutnya saat dikonsumsi maka tablet itu tidak bisa melepaskan zat aktifnya kalau itu terlalu keras. Jadi ada standar di masing-masing industri tersebut yang sudah ditentukan kira-kira kekerasan tablet yang memenuhi ketahanan yang baik, kemudian mampu melepaskan zat aktifnya saat dikonsumsi itu pada range berapa. Biasanya untuk data, biasanya kita lihat standarnya harus konsisten. Nah, jadi di sini harus konsisten pada salah satu angka. Nah, misalkan angkanya adalah 6, berarti dari 20 tablet tersebut kita harapkan memiliki standar atau kekerasan yang hampir mirip atau sama. Jadi sama-sama konsisten. 6 ya 6 sampai 20 tablet tersebut ya. Kalau 7 berarti 20 tablet tersebut harus menunjukkan dengan angka kekerasan 7. Jadi yang penting ada keseragaman pada kekerasan dari tablet itu.